Soal berikutnya, teman-teman, nomor 15. Perhatikan siklus von Haber pada pembentukan CaO pada gambar. Bila energi Kisi didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk mengionkan padatan ionik menjadi ionnya pada fasa gas, maka nilai energi Kisi adalah, berikutnya adalah diagram dari von Haber. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengetahui definisi terlebih dahulu dari yang dimaksud dengan padatan ionik. Nah, padatan ionik itu adalah suatu senyawa yang bentuknya solid tetapi dia memiliki ikatan ion. Maka kalau dari gambar ini kita bisa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan padatan ionik adalah senyawa CaO dan dia dalam fasa solid atau padat. Nah, kemudian manakah dari delta H berikut yang merupakan representasi dari energi Kisi? Kalau dari definisi, dia adalah energi yang dibutuhkan untuk mengionkan menjadi ionnya tapi dalam fasa gas. Nah, ini kata kunci yang penting. Jadi, kalau dalam diagram ini berarti adalah CaO dalam solid harus kita ubah menjadi padatannya. Menjadi gasnya dalam bentuk ion. Nah, ini disebut sebagai energi Kisi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari diagram von Haber ini, panahnya adalah dari fasa gas, dia kemudian menjadi padatan. Nah, maka untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengenal hukum Hess. Hukum Hess ya, teman-teman. Hukum Hess yaitu dia mengatakan bahwa entalpi dari suatu reaksi itu hanya memperhatikan kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi, dalam hukum Hess ini, delta H yang penting adalah bagaimana mengubah suatu raw material atau senyawa A menjadi senyawa B atau C atau D yang ingin kita buat. Jadi, semisal kita ingin membuat CaO ini menjadi Ca2+ dalam fasa gas dan O2- dalam fasa gas, maka kita harus mengubah tandanya. Atau secara matematis, diagram ini kita bisa menuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Delta H1 itu kita bisa definisikan sebagai delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 kemudian ditambah delta H5 kemudian yang terakhir ditambah delta H6. Sedangkan kita butuh delta H6 sebagai energi Kisi, tetapi ingat panahnya harus dibalik. Maka untuk membalik suatu reaksi, kita cukup menambahkan minus delta H6. Maka secara matematis kita bisa menuliskan kembali delta H6 itu sama dengan apa teman-teman? Delta H1 dikurangi delta H2 kemudian dikurangi lagi dengan delta H3 kemudian dikurangi delta H4 kemudian dikurangi lagi delta H5. Nah, ini adalah delta H6, tetapi bukan energi Kisi. Untuk mengubahnya, maka kita harus memberikan tanda minus. Kalau sebelah kiri kita kasih tanda minus, berarti sebelah kanan juga kita kasih tanda minus. Seperti itu ya. Berarti untuk mengetahui energi Kisi, berarti minus delta H6 itu sama dengan minus delta
H1, kemudian ditambah delta H2, kemudian ditambah delta H3, kemudian ditambah delta H4, dan ditambah delta H5. Oke, berarti seharusnya jawabannya adalah yang berikut ini. Nah, tetapi di pilihannya tidak ada, teman-teman. Nah, gimana? Nah, berarti sebenarnya soal ini cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan tanda minus di depan delta H6. Seperti ini. Karena untuk membalikan suatu reaksi, kita hanya perlu menambahkan minus di pada nilai delta H-nya. Jadi contoh misalkan A menjadi B, dia punya delta Hx misalkan. Oke, nah kemudian ketika kita membalik reaksinya B menjadi A, berarti nilai delta H-nya, delta Hx-nya itu sama dengan minus dari delta Hx. Seperti itu, teman-teman. Berarti ini jawabannya adalah yang